Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Falaudin dengan NIM 235131155 dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Lingkungan UI. Di sini saya akan menganalisis model bisnis air minum isi ulang. Pertama-tama, kenapa saya memilih bisnis air minum isi ulang ini? Mengingat eh, kebutuhan sekarang banyak kebutuhan air bersih eh, dan air minum bersih dengan harga yang terjangkau. Dari latar belakang bisnis air minum isi ulang ini, dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kebutuhan terhadap air minum yang berkualitas tentu meningkat di banyak daerah. Air keran seringkali tidak memenuhi standar sanitasi, sehingga banyak masyarakat memilih membeli air kemasan atau menggunakan jasa isi ulang. Usaha pengisian air minum terbukti menjadi solusi yang praktis dan ekonomis. Layanan ini tidak hanya menyediakan air minum yang lebih murah dibandingkan air kemasan, tetapi juga membantu mengurangi sampah plastik dari botol sekali pakai, sistem filtrasi, dan pemrosesan kami yang unggul kemungkinan kami menyediakan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Selain itu, toko ini juga sejalan dengan tren keberlanjutan dari dan lingkungan saat ini. Banyak konsumen yang lebih memilih produk yang tidak hanya baik bagi kesehatannya, tapi juga baik bagi lingkungan. Perusahaan air isi ulang dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap dampak lingkungan dengan menawarkan air minum yang diolah dengan baik dan kemasan yang dapat digunakan kembali. Karena meningkatnya kesadaran dan akan kesehatan, kemudahan akses, dan ramah lingkungan, maka bisnis isi ulang air minum memiliki potensi pertumbuhan pasar yang besar. Review bisnis model Canvas dan building block dari eh, isi ulang air minum ini. Yang pertama diambil dari customer segment. Segmen pelanggan bisnis air minum isi ulang ini. Yang pertama ada keluarga, rumah tangga yang membutuhkan pasokan air minum untuk konsumsi sehari-hari dengan kebutuhan air minum yang aman dan terjangkau untuk seluruh anggota keluarga. Kedua, pelajar dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa yang tinggal di asrama atau kos itu lebih eh, ke harga yang murah ya. Lagi pula juga ekonomis, praktis, karyawan perkantoran. Deskripsi pekerja di kantor membutuhkan air minum selama jam kerja. Layanan pengantaran air minum untuk meningkatkan kenyamanan di tempat kerja. Usaha kecil dan menengah UKM. Pemilik usaha yang memerlukan air minum untuk karyawan atau pelanggan dan serta untuk usahanya. Pasokan air yang dapat diandalkan dan hemat biaya untuk keperluan bisnis. Terus yang kelima ada komunitas dan organisasi. Kelompok yang sering mengadakan acara pertemuan atau kegiatan sosial pasti butuh penyediaan air minum dalam jumlah besar untuk acaranya. Yang keenam ada pelanggan eco-friendly. Individu yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan membutuhkan air minum dari sumber yang ramah lingkungan dengan kemasan yang dapat digunakan ulang. Pelanggan senior, lansia yang memerlukan akses mudah ke air minum berkualitas, membutuhkan layanan yang memudahkan mereka untuk mendapatkan air minum tanpa harus keluar rumah. Jadi bisa dikirim oleh pengusahanya. Value proposition yang satu pertama, kualitas air terjamin. Menyediakan air minum yang melalui proses filtrasi dan pengolahan yang ketat memastikan kualitas dan keamanan untuk konsumsi hari-hari. Yang kedua, harganya yang terjangkau. Menawarkan harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan air minum kemasan, menjadikan pilihan ini lebih hemat untuk keluarga dan usaha. Yang ketiga, ada ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan sistem isi ulang. Berkontribusi pada pengurangan limbah plastik dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, kemudahan akses. Menyediakan layanan pengantaran langsung ke rumah atau kantor, sehingga pelanggan tidak perlu repot pergi ke lokasi pengisian. Fleksibilitas pemesanan menawarkan berbagai opsi pemesanan, mulai dari pengisian rutin hingga pembelian sekali sesuai kebutuhan pelanggan. Yang keenam, layanan pelanggan yang responsif.
memberikan pelayanan pelanggan yang cepat dan membantu, serta menjawab pertanyaan atau keluhan dengan sikap. Ketujuh, kemasan yang praktis dan higienis. Menggunakan botol atau kemasan yang higienis dapat digunakan ulang, memberi kenyamanan dan memastikan kualitas air tetap terjaga. 8. Kampanye kesadaran kesehatan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi air bersih dan gaya hidup sehat melalui edukasi kepada pelanggan. Dengan value proposition ini, bisnis isi ulang air minum dapat menarik dan mempertahankan pelanggan dengan menawarkan solusi yang relevan dan bermanfaat. Yang ketiga, channels. Eh, Penjualan dari bisnis isi ulang air minum ini online. Ya, hanya yang online di sekitar rumah dekat. Ke Selanjutnya ada customer relationship. Dalam bisnis air minum isi ulang, membangun hubungan pelanggan yang kuat adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Landasan interaksi tersebut adalah layanan pelanggan yang proaktif, di mana pelanggan dapat mudah mengakses saluran komunikasi serta seperti telepon, chat, dan media sosial untuk menerima informasi dan menyelesaikan keluhan. Selain itu, program loyalitas yang menawarkan diskon dan keuntungan kepada pelanggan tetap dapat meningkatkan retensi dan mendorong pelanggan tetap. Pendidikan juga memegang peranan penting. Dengan mengadakan seminar dan loka karya tentang pentingnya konsumsi air bersih dan keberlanjutan, dunia usaha dapat membangun hubungan emosional dengan pelanggannya. Pengiriman yang dipersonalisasi dan penjadwalan yang fleksibel meningkatkan kenyamanan dan program tujuan insentif mendorong pelanggan untuk merekomendasikan layanan Anda kepada orang lain. Terus ada komunikasi rutin melalui buletin dan pembaruan mengenai promosi dan tips kesehatan membuat pelanggan selalu mendapat informasi dan terhubung. Terakhir, layanan purna jual yang sangat baik termasuk tindak lanjut untuk memastikan kepuasan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengalaman pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan bisnis isi ulang air minum tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, namun juga menciptakan loyalitas dan kepercayaan yang kuat. Terus revenue streams. Revenue stream dari bisnis isi ulang air minum terutama berasal dari penjualan air minum dalam berbagai kemasan, baik botol besar maupun kecil. Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari pelayanan pengantaran ke air dari rumah ke kantor, ke rumah atau ke kantor, yang menawarkan kenyamanan bagi pelanggan. Program berkeberlanjutan bulanan yang menyediakan pengiriman rutin dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang stabil. Selain itu, bisnis ini dapat mengeksplorasi peluang kerjasama dengan restoran kafe dan usaha kecil seperti lainnya untuk menyediakan pasokan air minum, serta menawarkan produk tambahan seperti filter air atau perlengkapan minum yang mendukung keberlanjutan. Dengan memanfaatkan berbagai aliran pendapatan ini, bisnis isi ulang air minum dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Key resource dari bisnis isi ulang air minum mencakup beberapa elemen penting yang mendukung operasional dan keberhasilan usaha. Pertama, infrastruktur pengolahan air yang baik, termasuk sistem filtrasi dan pengolahan menjadi sumber utama untuk memastikan kualitas air yang aman dan bersih. Selain itu, fasilitas penyimpanan dan pengisian yang efisien dapat penting untuk menjaga pasokan air dan memenuhi permintaan pelanggan. Di sisi lain, kesadaran pengantaran yang andal diperlukan untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Terakhir, hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku seperti botol dan kemasan serta jaringan distribusi yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasional bisnis dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Bisnis ini isi ulang air minum dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada key activis. Key activis dari bisnis isi ulang air minum meliputi beberapa proses inti yang mendukung operasional dan layanan yang efektif. Pertama, pengolahan dan filtrasi air adalah kegiatan utama kegiatan meliputi beberapa proses inti yang mendukung operasional dan layanan yang efektif. Pertama, pengolahan dan filtrasi air
adalah kegiatan utama untuk memastikan kualitas dan keamanan air minum yang dihasilkan. Selain itu, pengisian dan penyimpanan air dalam kemasan yang sesuai harus dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Kegiatan lain yang tak kalah penting adalah pengolahan distribusi, termasuk pengiriman air ke pelanggan dengan tepat waktu dan efisien. Layanan pelanggan juga menjadi fokus utama di mana tim harus siap menangani pertanyaan, keluhan, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Selain itu, pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan baru serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang ada juga merupakan bagian penting dari kegiatan bisnis ini. Dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas di ini secara konsisten, bisnis isi ulang air minum dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Cape Partnership. Cape Partnership adalah bisnis isi ulang air minum, memainkan peran krusial dalam mendukung operasional dan pengembangan usaha. Salah satu mitra utama adalah pemasok air dan bahan baku seperti botol dan kemasan yang memastikan ketersediaan produk berkualitas untuk pelanggan. Selain itu, kerjasama dengan perusahaan pengolahan air atau penyedia teknologi filtrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Kemitraan dengan distributor dan agen pengantaran juga penting untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Di samping itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dan organisasi lingkungan dapat memperkuat citra pengusahaan dan mendukung inisiatif berkelanjutan. Dengan membangun hubungan yang solid dengan berbagai mitra ini, bisnis isi ulang air minum dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Selanjutnya ada cost struktur. Cost struktur dari bisnis isi ulang air minum terdiri dari beberapa komponen utama yang mencakup berbagai biaya operasional. Yang pertama, biaya tetap seperti sewa, tempat untuk fasilitas pengolahan, dan penyimpanan air yang sangat penting untuk diperhitungkan. Yang kedua, biaya variabel termasuk pengadaan air, botol, dan kemasan juga merupakan komponen besar yang mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga, ada biaya operasional lainnya mencakup gaji karyawan, termasuk teknisi pengolahan air dan staf layanan pelanggan yang diperlukan untuk menjalankan layanan dengan baik. Selain itu, biaya distribusi termasuk pemeliharaan kendaraan pengantaran dan bahan bakar harus diperhitungkan untuk memastikan pengiriman yang efisien. Biaya pemasaran dan promosi juga penting untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Dengan memahami dan mengelola cost struktur ini, bisnis isi ulang air minum dapat merencanakan anggaran dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai keberlanjutan dan profitabilitas. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.